Kan perjalanan karir kakak cukup panjang gitu. Bener nggak sih mungkin dulu pernah menjadi seorang pengamen, berawal dari seorang pengamen gitu, mungkin bisa diceritain Kak? Berawal dari seorang pengamen, benar banget tuh. 2010 aku ngamen tahun sampai 2011. Aku ngamen di jalanan. Seru, pas ngamen seru, pengalaman dan puji Tuhannya, alhamdulillahnya aku ketemu sama orang-orang baik di sana, bukan sama orang-orang yang jahat. Jadi aku benar-benar dibimbing, diarahin sampai akhir aku ada di titik sekarang juga masih sama mereka. Saat itu untuk mengamen itu karena memang kebutuhan ekonomi atau hanya iseng-iseng aja sih? Enggak, buat makan. Aku kabur dari rumah, jadinya nggak ada buat makan, nggak ada kerja kan. Ya udah, jadinya ngamen. Usia berapa mungkin saat itu? Lulus SMA lah. Seperti itu kan mungkin pengalaman Kak selama hidup gitu sampai akhirnya dia harus turun ke jalan untuk mengamen, untuk mencari makan. Enggak kok, malah itu titik terbahagia aku waktu ngamen karena nggak ada beban. Aku nggak pengen apapun, nggak pengen iPhone, nggak pengen tas, nggak pengen segala macam. Menurut aku itu hidup yang paling bahagia dan tidak beban pada saat aku ngamen ya buat makan hari ini ya ada ya udah ada. Berapa kamu penghasilan sehari ketika mengamen? 20.000 dibagi-bagi lagi. Kalau boleh tahu di daerah mana sih waktu itu ngamen? Bandung di Lui Panjang. Datang ke kafe-kafe atau memang ada stay di satu tempat? Bis Oh, di bis. terus stay juga di warung makan Ampera. Kak, 20.000 sehari itu cukup untuk menghidupi kakak sendiri? Cukup buat aku makan 2 kali lah, sama kopi. Saat itu masih SMA, nggak ada rasa malu gitu Kak, maksudnya Lulus ketika SMA. maksudnya ketika teman-teman mencari kerja atau mungkin asik nongkrong, tapi kakak justru malah ngamen, jalanan gitu. Enggak, kan gak ada yang tahu. Kan aku besar di Bogor, terus aku Bandung, gak ada yang tahu. Udah gitu kan gak kayak sekarang kan, sosial media segala macam kan. Jadi enggak, aku gak malu, aku happy, aku bangga. Bahkan sampai detik ini aku naikin kenapa dulu aku ngamen itu karena memang pada saat aku ngamen itu hidup aku yang paling bahagia dan tenang dibandingin hari-hari selanjutnya. Apa sih kayak yang membuat tenang gitu? Sampai kok bisa tenang gitu? Karena kan hidup di jalanan, itu kan rawan segala macam. Ya pertama hobinya di musik. Udah gitu happy-nya karena nggak ada beban hidup, nggak mikirin apa-apa, cuma mikirin makan hari ini aja. Sampai akhirnya sekarang sukses, mungkin menjadi kayak flashback sih ketika perjalanan gue tuh ternyata nggak mudah ya untuk mencapai di ini. Ininya apa? Rasa nggak gitu mungkin dulu gue ternyata pernah hidup susah dan sekarang tuh mungkin serba memudahkan, bahkan punya ketenaran. Oh iya, aku bersyukur pasti dulu aku hidupnya nggak di titik yang terendah ekonominya, tapi aku bisa sampai di hari ini. Aku berterima kasih banget sama Tuhan, pasti sama mama, sama teman-teman aku yang selalu ada buat aku, mensupport aku, mendukung aku banget mereka. Rumi masih ada nggak sih komunikasi? Masih. Teman-teman Masih, aku yang kalau ke Bandung pasti ngamen. sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi uangnya nggak aku ambil. Tapi aku ngamen karena itu happy aja gitu, nyanyi lawan sama klakson mobil kan. Berarti sampai sekarang sama mereka masih komunikasi WhatsAppan atau? Masih banget. Kayak soal mau tanya sih, sorry banget ya, beberapa bulan yang lalu lo pernah bilang kalau lo pengen mas event seksi lo gitu. Mungkin sekarang udah sejauh mana dan sulit nggak sih untuk melakukan itu semua? Sulit enggak kok. Udah 2 tahunan aku
sebenarnya mulai nutup, mulai ngerubah ya sedikit-sedikit gitu. Nggak sulit kok, mudah-mudah aja, cuman harus yakin aja dan konsisten dengan apa yang aku pilih sekarang. Karena kan aku pengen nikah juga kan. Triggernya kak, Hah? trigger untuk mencoba untuk nggak tampil seksi lagi karena trigger pengen menikah seperti apa? Biar ada yang mau aja. enggak. Triggernya itu mama pasti, mama ngoceh-ngoceh, marah-marah gitu. Tapi aku pikir-pikir ya itu baik kok buat aku, why not gitu. Mungkin dari saat itu apa aja sih yang udah berubah sampai sekarang? Penampilan, terus cara foto, terus sambil jobnya harus kayak gimana, itu benar-benar aku filter banget. Orang terdekat kaget nggak sih ketika mengalami perubahan gitu? Enggak, karena kan pelan-pelan banget. 2 tahun tuh bener-bener pelan-pelan banget loh aku. Gak yang langsung brok gitu. Jadi gak ada kaget. Nah, terakhir mungkin harapan apa sih kak? Harapan besar untuk apa nih kak? Harapan terbesarnya Tuhan pasti tahu bisa diterima sama teman-teman, bisa relate, bisa menjadi media untuk mencurahkan kondisi kalian saat ini. Dan buat pejuang-pejuang beda agama, semangat terus. Enggak semuanya bisa disatukan, tapi semuanya pasti bisa bersama. Oke.